Ngabalin dinilai blunder saat bela Jokowi, enggan penuhi tantangan Roy Suryo bersumpah di bawah Al-Quran. Suka kesel nggak sih kalau ngelihat atau lihat media atau apa dengan orang-orang? Enggak, saya tahu loh. Ini saya tahu siapa yang berteriak di sini kan saya tahu. Siapa itu? Ya di depan mata ini kan saya tahu. Oh, si Anu dulu pernah datang sama saya. Kenapa Jokowi beginikan saya, Lik? Oh, ini saya tahu semua saya lihat. Kok bagaimana? Ya mumpung ditutup poin siapa itu? Jadi saya juga paham semua. Yang dibalik itu kalau yang muncul di media kan kita tahu. Nah, yang dibalik itu makanya saya bilang tadi siapa? Orang-orang ini kan cuma dihitung dengan jari saja, siapa gini. Hampir every day, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Itu artinya berarti sebenarnya ada orang di balik mereka ini. Ini saya sudah tulis. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek uang besar, bertahun-tahun. Berapa tahun coba itu? Indonesia urusan yang begitu kan sudah sangat profesional. Saya karena ya Mas Mapung ya, kan kita guru besar ini profesor, bukan provokator ini. Jadi saya tidak bisa, saya hanya bisa berteriak di sini ya kalau diperlukan, kalau enggak saya nulis. Gitu, makanya karena abang profesor, kami sih nanya ini to the point aja nih bang, siapa sih bang gitu loh. Kalau saya nggak tahu. Siapa itu yang sudah dilapori, sudah mulai diperiksa kan? Kita tunggu aja nanti bagaimana. Saya juga berharap ini menjadi satu pelajaran penting. Orang seperti Presiden ke-7 Joko Widodo yang seumur saya ada di kantor Istana Kepresidenan, di kantor staf Presiden, tidak pernah sedikit pun pandangannya atau gesturnya yang marah, yang apa sama saya tidak pernah. Begitu teduhnya memimpin, punya kearifan, kemampuan leadershipnya luar biasa. Kok bisanya ya? Tidak mungkin. Ini pasti ada satu perkara yang sangat melukai relung-relung hatinya. Itu dia. Kalau memang betul Mabes Polri itu sudah meneliti ijazah asli, kenapa yang ditunjukkan pada saat gelar perkara kemarin itu hanya fotokopi? Itu pertanyaan masyarakat, gitu loh. Karena gini, itu kan bukan untuk kepentingan apa namanya ya, tapi kan untuk kepentingan penyidikan. Harus tidak semua dia harus diperlihatkan kepada masyarakat. Tapi bukti-bukti yang tampilkan kemarin itu ada pembayaran yang cuma sampai semester 4, kemudian ada blanko untuk pengisian yang cuma sampai sarjana muda. Kami ketika datang ke UGM, yang diberikan, saya pun salut kepada UGM, yang diberikan itu skripsi asli, bukan fotokopi. Kenapa Mabes Polri kemarin itu justru menampilkan fotokopi? Itu masalahnya, gitu loh. Itu aja. Saya kira gini ya, memang saya kira tidak, ya tanya ke Mabes Polri. Terus yang kedua, saya kira gini, saya juga heran ya, kayaknya masalah ijazah Pak Jokowi kayaknya terus-terusan nih. Saya tidak tahu, saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan yang sampaikan Pak Ngabalin itu ya. Saya tidak tahu persis. Uang besar. Ya. Wah, itu benar Pak. Kita tantang sekarang, Ngabalin. Kalau Anda memang tidak bisa membuktikan, saya juga sampaikan, kita gantung kepala Ngabalin di Monas. Sebentar. Sebelumnya saya tidak meyakini ada uang besar di kasus ini. Tapi begitu Ngabalin cawe-cawe berarti ada uang besar, dan saya patut duga yang dapat uang besar itu Ngabalin. Pak, Roy Suryo mau melakukan penyidik Pak karena tidak percaya sama ijazah. Ya, nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, yang mau dipercaya siapa? Ya. Ada hal pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya kami, ya, saya, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Asiholan Sianipar, dan juga Dr. Tifa, itu tidak merupakan bagian internal dari TPUA atau tim pembela ulama dan aktivis. Tapi kami adalah pihak yang terkait, pihak ahli yang diminta untuk membantu pelaporan TPUA kemarin ke Barreskrim Mabes Polri. Dan kita tahu semua bahwa secara sepihak dan tanpa melalui prosedur yang proper dan kemudian tidak berimbang, ya, laporan itu yang saya dengar adalah dihentikan, ya, dengan adanya konon TPUA tidak datang. Padahal itu tidak benar sama sekali, ya. TPUA itu diundang, ya, Bang Egy diundang, tapi kemudian karena beliau sakit parah, ya, dan ada di luar negeri dan itu ada buktinya, kemudian dinyatakan sebagai tidak datang. Ini sebenarnya hal yang merupakan sangat tidak benar sama sekali, ya. Jadi TPUA tetap meminta
itu dilanjutkan. Sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik ya, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu, dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Ini sesuai dengan Perkap ya, sesuai dengan peraturan Kapolri. Gelar perkara itu harus disaksikan oleh kedua belah pihak, bahkan disaksikan secara terbuka ya oleh wartawan, oleh semua pihak, sehingga bisa nilai benar atau tidaknya. Kurang lebih Ngabalin mensinyalir bahwa ada duit gede di belakang kampanye Jokowi punya ijazah palsu ini. Nah ini kan serius sesungguhnya, walaupun saya paham pasti rasanya Ngabalin tidak didukung oleh data yang jelas ya, cuma mungkin cuma ngarang doang dalam rangka ya tadi masuk kembali kepada lingkaran-lingkaran kekuasaan yang nikmat istana. Karena kita tahu bahwa sejak Prabowo berkuasa, Ngabalin nggak bisa masuk ke sana lagi. Nah dia ingin menunjukkan loyalitasnya kembali agar bisa masuk lingkaran-lingkaran itu lagi. Tapi apakah upayanya berhasil atau tidak, kita tidak tahu. Karena susahnya negeri ini orang lebih suka dengan lebih suka dan in general ya, not only for Ngabalin, lebih suka orang yang memuji-muji ya, bahkan tepuk-tepuk tepuk-tepuk pantatnya dan lain sebagainya. Jadi tapi kalau dikritik nggak suka. Jadi ilmu seperti itu ilmu yang kita pahami lah. Yang diumumkan oleh Mabes Polri dan Laboratorium Forensik itu bukan institusi pengadilan, bukan mengadili orang, bukan mengadili tentang ijazahnya di situ. Itu sebabnya kenapa Polda itu menjadikan barang itu sebagai barang bukti untuk dibawa dalam proses pengaduan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Presiden ke-7 di Mabes Polri. Karena urusannya kan semua nanti di pengadilan. Kalau di kalau di Polda Metro Jaya itu polisinya mengumpulkan bahan-bahan bukti-bukti yang kuat, kemudian ini bisa dilanjutkan di pengadilan itu tempatnya. Bahwa sekarang Mabes Polri mengumumkan dari hasil laboratorium forensik, kemudian menjelaskan seperti yang mereka sampaikan, udah sampai aja di situ dulu, sampai aja dulu di situ. Karena untuk bisa menentukan teman-teman itu bersalah atau tidak itu kan nanti masih ada prosesnya, tempatnya di pengadilan. Iya kan, itu logika yang harus dibangun untuk masyarakat itu mengerti tentang proses ini sedang berjalan. Karena kita tidak bisa ngotot-ngototan. Republik ini kan ada regulasi yang mengatur untuk orang bisa mengerti terhadap satu perkara. Gitu loh. Satu hal lagi untuk masing-masing, singkat saja. Ucapan Anda di podcast, kemudian unggahan-unggahan di media sosial itu juga jadi bahan pertimbangan bagi polisi di Mapolda atas laporan itu. Menurut Anda? Ya nggak apa-apa, terserah jadi bahan pertimbangan. Satu lagi mumpung sah-sah saja menurut Anda kalau dipakai. ketemu senior saya Pak Ngabalin ya gitu. Pak Ngabalin, ini mumpung hari yang baik, saya ketuk hati Anda ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin. Oke, Bang Ngabalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena itulah begitu. Begini. Dengar dulu. Ini hari yang suci loh, Bang Ngabalin. Mas Roy ngomong, saya dengar. Jadi kalau saya ngomong, Anda dengar. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu? Banyak kan? Karena itulah yang saya bilang, supaya saya pikir nanti Kompas buat satu forum khusus, kita ngomong tentang materi ini ya. Biar kita perjelas satu persatu. Kita tunggu bawa Al-Quran, Bang Ngabalin. Langkah Ali Mohtar Ngabalin yang mencoba membela mantan Presiden Jokowi dalam polemik ijazah palsu dinilai blunder. Hal ini diungkapkan akun Threads @maruf_irfani. Ia menyebut bahwa upaya Ngabalin justru memperkeruh keadaan dengan menggiring isu seolah-olah ada pihak bohir yang mendanai Roy Suryo dan kelompoknya.
Blunder, Ngabalin keluar belakangan niatnya pingin menolong Jokowi dengan membelokkan isunya seolah-olah ada bohir yang mendanai Roy Suryo Ces, kata akun tersebut, dikutip Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025. Dikatakan akun tersebut, bom yang dilempar Ngabalin ternyata tidak berbunyi saat ditangkis oleh Roy Suryo dengan tantangan bersumpah di bawah Al-Quran. Bukan hanya itu, ia juga menyinggung bahwa buzzer-buzzer senior yang diturunkan untuk menghadapi isu ini justru gagal menunjukkan argumen yang kuat. Mereka dinilai hanya membawa wacana yang tidak fokus dan tidak argumentatif. Para buzzer senior yang diturunkan ternyata tidak cukup membawa amunisi kecuali ingin membelokkan ke isu-isu lain yang tidak argumentatif, lanjut akun tersebut. Dalam video yang dibagikan, tampak Roy Suryo dan Ali Mohtar Ngabalin terlibat dalam diskusi yang cukup tegang. Ketuk hati Anda, adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu keliru atau tidak, tantang Roy dalam sebuah video. Bahkan, Roy berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa dirinya dan mereka yang berada di jalan serupa tidak dibiayai siapapun. Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong Pak Ngabalin, ucapnya. Dalam video yang sama, Ngabalin meminta agar Roy kembali memutar ulang pernyataannya dalam beberapa podcast sebelumnya. Nanti putar ulang semua podcastnya kemudian dengar baik-baik pakai hati, pikiran, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu berapa biaya yang digunakan. Itu dana besar kan Mas, timpal Ngabalin. Karena itu saya bilang, hanya urusan ijazah palsu 10 tahun, berapa biayanya itu. Karena itulah yang saya bilang, harus ada forum diskusi khusus kita ngomong soal materi ini. Biar jelas.